Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 1 Agustus 2022 terangkum dalam Sumiko News. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, M. Rifain, mendadak sakit. Sumik.co yang berusaha menemui ke kantornya pada Senin 1 Agustus mendapat informasi dari staf kantor tersebut, M. Rifain izin tidak masuk kerja dikarenakan sakit. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, M. Rifain, sejak akhir pekan lalu masuk dalam pemberitaan media terkait ada laporan dari seorang wanita berinisial NY ke Polda Sumsel yang melaporkan Bupati Banyuasin Askolani atas dugaan menikah tanpa izin. NY mengklaim dirinya sebagai istri sah dari Bupati Banyuasin Askolani dengan bukti akta nikah dengan nomor 736-22-7-2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Palembang. Salah seorang pegawai KUA Kertapati yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan, Kepala KUA Senin 1 Agustus pagi sempat masuk kantor, namun sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat izin dengan alasan sakit. Pantauan Sumik.co KUA Kecamatan Kertapati nampak sepi dari aktivitas, hanya ada beberapa pegawai atau staf. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala KUA Kertapati M. Rifain tidak menjawab serta melalui pesan singkat juga tidak membalas. Diberitakan sebelumnya, Bupati Banyuasin Askolani dilaporkan seorang wanita yang mengaku sebagai istri sahnya berinisial NY ke SPKT Polda Sumsel pada Sabtu 30 Juli. Dalam laporannya, NY melaporkan sang bupati lantaran diduga telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dirinya selaku istri yang sah. Belakangan ini menurut NY, suaminya tak lagi memberi nafkah kepadanya. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang akan menggelar lomba bidar dan perahu karet di Sungai Sekanak Lambidaro, memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 pada 17 Agustus nanti. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, lomba bidar dan perahu karet ini untuk menyemarakkan HUT RI ke-77 di Kota Palembang. Usai rapat koordinasi kegiatan peringatan HUT RI di ruang Parameswara Setda Kota Palembang pada Senin 1 Agustus, Ratu Dewa berharap kemeriahan HUT RI ke-77 di Kota Palembang dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang. Ratu Dewa juga menghimbau organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan untuk segera menyemarakkan HUT RI dengan memasang bendera umbul-umbul dan atribut lainnya. Denny, Sumiko TV melaporkan. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang mengikuti apel pagi bersama di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang pada Senin 1 Agustus pagi. Apel dipimpin Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo dan Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengajak ASN untuk introspeksi diri agar lebih baik ke depannya, baik secara individu maupun kedinasan. Ratu Dewa juga mengingatkan ASN mengenai penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang pada tahun 2022. OPD harus benar-benar giat dalam bekerja karena akan ada penilaian raport. Nabang, Sumiko TV melaporkan. Sosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di pinggiran Sungai Musi, kawasan belakang Pasar Sekanak, Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan IB2 Palembang, pada Senin 1 Agustus. Penemuan mayat oleh warga sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Tamrin, salah seorang warga Jalan Depaten Baru Palembang, melihat jasad pria tanpa menggunakan celana. Pria tersebut hanya menggunakan kaos berwarna biru. Tamrin mengungkapkan mayat pria tersebut bukan warga sekitar. Petugas kepolisian dari Polsek Ilir Barat 2 Palembang, Polrestabes Palembang, dan juga Polairut sudah berada sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Tingginya volume air Sungai Musi dan posisi mayat membuat evakuasi mayat terhambat.
Petugas terpaksa mengikat mayat pria tersebut untuk dibawa ke pinggiran sungai lalu dimasukkan ke dalam kantung mayat. Selanjutnya, mayat pria tersebut dibawa ke RS Bayangkara, Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Memasuki 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru optimis Provinsi Sumsel lebih baik dari sebelumnya. Pada peringatan Tahun Baru Islam di Geria Agung Palembang pada Senin 1 Agustus, Deru mengatakan pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun terakhir melanda merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk perbanyak doa dan introspeksi diri. Deru menghimbau masyarakat agar tetap selalu solid dan menjaga silaturahmi, tetap bersemangat dan bersinergi dalam membangun Pemprov Sumsel lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.